Jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang. Saat ini, pengangguran menjadi masalah serius di Indonesia. Menurut data dari BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia per Februari 2025 mencapai 4,76%. Artinya, 7,28 juta orang di Indonesia masih menganggur. Angka pengangguran ini bertambah sekitar 83.000 orang daripada tahun sebelumnya. Ironisnya, 3,6 juta orang yang menganggur adalah generasi muda, generasi yang diharapkan mampu mendongkrak perekonomian Indonesia namun malah menyumbang angka pengangguran terbesar di Indonesia. Fakta mengejutkan lainnya, Indonesia menempati posisi tertinggi tingkat pengangguran se-ASEAN. Padahal Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah dan populasi produktif yang banyak. Hal ini berarti kekayaan dan potensi bonus demografi yang ada belum bisa dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi seluruh angkatan kerja yang ada di Indonesia. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Yang pertama, karena minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Lapangan pekerjaan yang ada tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena sedikitnya investasi yang masuk di Indonesia. Peraturan yang sering berubah-ubah membuat investor asing lebih memilih negara lain. Yang kedua, skill yang kita punya kebanyakan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Hal ini karena kurikulum pendidikan di Indonesia kurang relevan dengan dunia kerja. Kemajuan teknologi yang cepat serta kurangnya skill yang kita miliki juga menjadi penyebab ketidaksesuaian skill dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak merata. Banyak pusat kegiatan ekonomi yang berpusat di kota-kota besar. Akibatnya, banyak daerah yang minim lapangan pekerjaan. Selain itu, persyaratan kerja di Indonesia juga cukup rumit. Banyak lowongan pekerjaan yang dibatasi usia dan biasanya harus berpengalaman 1 hingga 2 tahun untuk bisa bekerja. Akhirnya, banyak pengangguran atau banyak orang yang beralih ke sektor informal untuk mencukupi kebutuhannya. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita tidak ikut menyumbang angka pengangguran di Indonesia? Untuk mengurangi angka pengangguran, kita bisa meningkatkan keterampilan yang kita miliki, baik itu hard skill atau soft skill yang relevan dengan dunia kerja saat ini. Peningkatan keterampilan adalah investasi penting untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga dapat meningkatkan produktivitas bagi kita. Selain itu, kita juga perlu untuk memperkuat relasi atau networking dan buat personal branding yang baik. Minimnya lapangan pekerjaan mengharuskan kita untuk lebih aktif, kreatif, dan menonjol dari banyaknya pelamar yang ada. Dengan relasi yang kuat serta personal branding yang baik, kita dapat mempunyai peluang lebih untuk mendapatkan pekerjaan. Kita juga harus mengembangkan pola pikir yang positif serta inovatif. Ubah pola pikir kita dari mencari pekerjaan menjadi menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Jangan menunggu kesempatan datang, tapi ciptakan kesempatan itu sendiri. Daripada hanya menunggu panggilan dari lamaran yang disebar, beranikan dirimu untuk memulai usaha sendiri. Upayakan kemampuan yang kita punya untuk memulai bisnis dan jangan takut untuk gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Selain itu, kita juga perlu peran pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran yang ada. Pemerintah perlu menerapkan strategi untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Pemerintah harus meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan yang merata, serta mendukung UMKM untuk berkembang sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak. Serta pemerintah harus mengembangkan ekonomi yang kreatif dan mendorong investasi dengan mempermudah prosesnya. Dengan begitu, kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia